protes sama saya, kok saya nggak dikasih kotak, kalau nggak saya dikasih ini. Makanya saya berhubung ada istilahnya perkumpulan ini, saya sampaikan langsung ke Bapak MBC. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, saya dari pengurus Gang Lotus. Nama saya Haji Samsul. Begini Pak, yang saya dalami, kalau di blog saya atau di gang saya itu seolah-olah kartu itu terobral. Karena apa? Saya punya majelis, ada rantingnya. Ketika ada musibah seperti yang sampaikan tadi, semua, tapi ada yang mengelak. Ya, saya sudah ikut di sana, artinya dia bernaung di kampung saya, tapi ternyata tidak ikut yang di saya gitu. Jadi nggak jelas dia di mana ikutnya gitu. Takutnya dia seperti yang tadi, alasannya tidak terpantau. Karena macam-macam alasannya kan. Mau ngasih, istilahnya walaupun di mana itu kalau sudah ketahuan ini orang NU, istilahnya kan mesti ngasih. Saya sendiri itu dapat seperti itu, istilahnya ada kekecewaan. Saya nggak ikut rantingnya sampean, tapi ternyata ditinggalnya kumpul atau bernaung di Gang Lotus. Itu saya gini, kalau memang ini bukan dia bisa dengan solusi gitu. Jadi harus betul-betul pentingan, karena gini, orang yang tinggal di kampung saya nggak semuanya ikut perkumpulan di saya gitu. Jadi kadang-kadang jauh, dia nggak mau ikut majelis yang ada di Kelan, tapi dia kan, saya juga dari kampung ini, karena kebanyakan, mohon maaf ya, warga Raas ini. Bulannya itu bukan ini perkampungnya di Raas maksudnya, bukan. Yang saya sampaikan ini mudah-mudahan nanti bisa. Di kampung saya di Lotus itu hampir 70% yang Lotus itu orang Raas. Tapi majelis saya itu anggotanya banyak orang Jawa gitu. Kalau saya tanya mau ikut yang gini, dan sebagian dari pengurus saya juga nggak mau terima. Ada yang mau ikut, kamu ikut dulu perkumpulan saya. Sebagian pengurus saya mengatakan seperti itu. Karena apa? Nanti kalau ada kifayah, saya mau nagih sama siapa? Kalau ada kotak mau berjalan, itu mau disampaikan sama siapa? Karena nggak jelas. Gitu. Istilahnya dia pegang kartu, tapi nggak jelas majelisnya di mana. Gitu. Sementara orangnya tinggal di kampung saya. Gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketunganan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya diberikan kepada kami. Kalau di keturunan itu sebelum ada HKB, Tunjumai, keturunan itu jauh sebelumnya sudah ada. Dan itu sudah berjalan dengan cukup baik, walaupun dia tidak bernaung di bawah organisasi NU dan orang yang NU yang
itu adanya di Masjid Al-Huda. Bahwasanya memang disadari bahwa yang paling sedikit ikut KKP itu kerohanian. Karena memang pengurusnya saja. Dan perlu diketahui sudah bahwa di kami di kerohanian itu yang diikuti teman-teman pengurus anak ranting kerohanian itu ada 4 pengajian dalam 1 minggu di luar masjid. Di masjidnya 2 kali seminggu. Nah, ketika kami mau bergerak untuk mengajak teman-teman yang sudah kuliah lama di masjid ikut rukun kifayah di sana, dan setiap malam Jumat itu ada kotak keliling. Itu setiap Jumat itu ada datang ke masjid kotak keliling. Jadi kami tidak bisa untuk bergerak masuk ke sana karena memang itu cukup kami. Dan sebelumnya itu memang ada teman-teman MWC itu untuk mau masuk ke Masjid Al-Huda untuk dijadikan struktur anak ranting itu dengan ada, tetapi no respon, no anything. Maka kami anak ranting itu kedorongan cuma menjaga saja dari luar hal-hal yang kurang baik yang ada di kedorongan. Akan tetapi ketika intinya kami mau masuk ke induk ke kedorongan masjidnya, pusatnya, kami tidak mungkin karena sudah berjalan dengan baik. Jadi kami tidak mau mengkotak-atik yang baik. Jangan sampai itu. Assalamualaikum. Salam. Bisa Ustaz Feril. Yang kedua, dari 4 majelis ini, 4 majelis di luar kegiatan di masjid kedorongan, karena saya dulu juga termasuk pengurus di dalamnya, itu anggotanya ya teman-teman anak ranting kedorongan juga di dalamnya. Dan perlu disadari pula bahwa ada yang memang setelah tidak ada maka ada yang suka dengan maaf nanti, ada yang tidak, ada yang abu-abu, itu sudah biasa. Maka kami selamat belakang mau ngajak, ayo berpulang hati kedorongan, ayo masuk ke dalam. Jadi kami suka karena hal itu sudah baik yang ada di dalamnya. Maka dari itu KKB di kedorongan itu bukan tidak kami aktifkan mengajak untuk ikut ke dalam, akan tetapi responnya kurang terjadi karena di sana sudah ada program yang memang sudah berjalan dengan baik. Jadi itu enggak. Dan ke kami kan arti tidak berimbang baik, karena sudah hal yang baik di sana, dan itu ada NU tulen di sana. Mungkin itu saja yang perlu kami lakukan. Pak. Tareng. Ini dari Mandiri mungkin? Mandiri tuh. Ini dari Mandiri. Mandiri, pesan Pak Mandiri. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saja. Kenalkan Pak. Perwakilan dari Gerakan Bank Mandiri dan Pondok Ayu tentang masalah KKB, karena mungkin di sana tidak menyangkut paguyuban karena warga Gerakan Bank Mandiri dan juga sebagian banyak yang ikut KKB. Namun kita sudah berupaya dan berusaha kalau ada SMS dari PWC tentang masalah kematian di Mandiri ini. Sekiranya ini memang kurang tertib atau kurang bergerak dan kurang berjalan kepada masyarakat dan ikut KKB. Jadi mohon kepada ketua, saya juga sekaligus minta maaf karena seakan-akan di sana kalau ini sekarang ada undangan, saya sudah
sudah mengajak 2 orang 3 orang, maka saya cuma yang hadir. Jadi kurang empati atau kurang gimana lah ya, perlu dimaklumi, saya nggak tahu karena dia apa usaha buka toko atau jaga toko, saya nggak tahu. Jadi mohon istilahnya kepada ketua MWC gimana untuk mandiri ini pembicaranya, karena di sana terang saja yang bisa bergerak untuk masyarakat mandiri, karena ada ketua lingkungannya juga, lingkungan mandiri itu Pak Manda Haji Atur. Jadi kalau langsung kepada Pak Manda Haji Atur, mohon kepada ketua-ketua bisa silaturahim kepada Pak Manda Haji Atur. Kalau di sana sudah minta ya, entahlah siap di sana. Pak Manda Haji Atur itu selalu siap. Karena banyak yang malu atau bagaimana nggak tahu saya, teman-teman kurang kompak lah. Saya sampai malu sama Pak Matalim ini diundang berapa kali saya nggak pernah hadir. Karena teman-teman diajak juga kurang greget, kurang semangat. Jadi gimana evaluasi ke depan mandiri ini supaya ya istilahnya kita ini bisa bersemangat. Memang keluhan-keluhan memang banyak, menjalankan kota itu udah ada, tapi nggak ada yang istilahnya memasukkan ke kota itu. Istilahnya lebih baik kota ada kematian, karena Pak Manda Haji Atur itu kan tidak pakai WA, dia langsung telepon aja. Jadi mohon kepada Pak Mas Salim, karena sudah tahu di lingkungan mandiri itu Pak Manda Haji Atur kalau sudah istilahnya ada kematian, waktu kifayah untuk teman-teman saudara kita itu langsung bergerak sebenarnya. Kalau teman-teman selain itu kurang, bukan kurang, nggak ada istilahnya, hanya itu kepeduliannya kurang. Jadi mohon lagi mana sistemnya supaya apa dirubah atau bagaimana biar lebih semangat. Kalau cuma hanya satu saya nggak bisa mungkin, kalau nggak ada teman-teman juga yang ada di sana, karena kita di sana bukan penghuni juga, cuma pengontrak. Jadi kalau Pak Manda Haji Atur itu kan sudah kontrak di sana dan juga banyak juga kamarnya pondoknya. Jadi kalau dia nagih, insya Allah langsung dia rumah Pak Manda Haji Atur. Jadi itulah keluhan dari saya dari belakang mandiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng. Dari Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, kami dari Majelis Taklim Bareng Gabali mewakili semua pengurus. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana untuk teman-teman yang sudah memegang kartu KKB, setelah itu dia tidak aktif kembali di pengajian, dan setiap ada kifayah itu sudah sering dihubungi, tapi dengan alasan tidak aktif. Nah, di sini saya kepingin menjelaskan gimana jalan keluarnya. Apakah harus dikeluarkan? Apakah harus ditarik kartunya? Itu mohon untuk dijelaskan. Dan yang kedua, dari majelis kami minta tolong, karena yang mengurus kemarin itu ada beberapa pengurus, tapi untuk sementara masih rancu. Jadi kami sebagai ketua ingin tahu ada beberapa KKB dan majelis taklim Bareng Bali. Itu aja yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadasari Pak Budiano, monggo silakan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di perwakilan Sadasari Grup B. Ini sebelumnya kan pengajian saya itu ada Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Miftahul Jannah itu tempat sudah tidak. Tarat alain. Karena tempat sudah tidak bisa digunakan lagi, jadi itu bubar. Jadi saya ditanya pengajiannya bubar, apakah kartu kakak itu mampu di? Soalnya saya juga alamannya banyak nggak tahu Pak Ustaz. Dulu yang mendata itu Pak Ustaz Anam. Jadi saya juga nggak tahu alamat gimana mereka. Jadi setiap mau narik kartu kakak itu
cari uang kas itu nggak tahu alamatnya. Dan terus yang kedua, setelah itu kami membuat pengajian baru di Musola. Udah. Di Nurul itu mungkin baru sedikit yang ikut Pak ya. Mungkin baru 20 kakak mungkin itu. Jadi untuk jumlah itu mungkin ya masih sedikit lah gitu. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari Ranting Batasari. Nama saya Arif Subandi. Alhamdulillah di Batasari tidak ada halangan apapun mengenai KKP. Dan juga tadi saya mohon kepada pengurus MBG, biar yang menarik tidak dikatakan ilegal atau diberi tanda atau kaos. Gitu. Jadi memang di tempat kami di Batasari ada 4 orang yang menarik. Tapi seandainya pulang ke Jawa terus digantikan, maksudnya itu ada halangan digantikan yang lain. Kalau tidak ada identitas, takutnya nanti ilegal, disalahgunakan. Jadi kami mohon permintaan kami, tolong diberi tanda atau kaos atau bagaimana. Demikian, kalau dari Batasari insya Allah tidak ada halangan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Al Barokah. Monggo Al Barokah. Enggak ada enggak apa-apa, jangan dipaksakan harus ngomong. Kalau enggak ada enggak apa-apa, ada ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari Al Mubarakah. Alhamdulillah KKP di Al Mubarakah itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Yang kami jalankan yaitu tiap ada kebaya, saya itu kami terutama tim Surya jajarannya sama terpilih jajarannya itu berkumpul di musala. Jadi habis itu kita keliling ke warga, baik yang pegang KKP, yang nggak pegang KKP, kita tarik semua. Jadi lingkungan Al Mubarakah itu semua alhamdulillah ditarik. Hanya satu yang ditarik itu ranting Nyanyang Sari. Karena di sana itu udah ada ranting, saya itu malu. Kami itu malu mau narik ke sana. Kedua, program yang kami jalankan setiap sektor, istilahnya yang kami itu ada di Taman Panci. Di sana itu ada pengurusnya. Kedua di Kelan, kalau nggak salah di Donganan, itu ada pengurusnya juga. Jadi setiap ada kebaya itu saya itu terus terang itu di WhatsApp diberitahukan kepada yang bersangkutan. Jadi alhamdulillah setiap ada kebaya itu upload datang ke ketua Tafidia. Jadi dari Pak Seri itu kasih upload ke kota. Dari Gedongan juga gitu. Jadi intinya alhamdulillah sukses, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurus Ada, silakan Nurus Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari anak-anak Kedonganan. Sebelumnya minta maaf kepada semua jemaah, khususnya bagi pengurus anak ranting seluruh kecamatan Kudus. Ini hanya masukan dari saya pribadi juga teman-teman. Kartu KKP awalnya, kartu KKP itu yang mempunyai kartu KKP itu kita sudah wajib untuk dibantu dengan semuanya. Jadi jangan sampai kalau sudah punya kartu KKP, nah walaupun nggak aktif, nanti mau dikeluarkan, ini kan menunjukkan tidak bagus. Nah, sekarang bagaimana caranya kita khususnya
bagi pengurus kecamatan bagian MBC, bagaimana caranya kita punya penghasilan yang sudah positif, biar kita nggak mengharapkan uluran tangan dari semua KKP. Bagaimana caranya biar kita setiap bulan punya penghasilan yang positif, entah itu berapa, apa 5 juta setiap bulan, apa 6 juta. Memang harus ada usaha yang sudah positif. Jadi biar setiap pertemuan yang dipermasalahkan urusan kayak gini terus. Kan sering sudah ini diutarakan sama MBC, kan sering. Bagaimana ini kaki saya kayak gini kayak gini. Kalau nanti kekurangan dana, yang di bawah nanti yang digini sama MBC. Seharusnya MBC ini hanya masukan, minta maaf sebelumnya. Harus punya inisiatif bagaimana MBC dan kalau bisa seluruhnya di Kecamatan Kutai ini mempunyai usaha yang sudah positif. Tentang bagaimana caranya, entah kita pakai iuran setiap ranting berapa, kita harus buka usaha biar nggak mengharap uluran tangan dari teman-teman. Memperserak narik urunan balolo seperti waktu ber usaha. Sekiranya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurusada ada masukan? Nurusada? Enggak ada? Arahmat, Pak Jarwo dari Arahmat. Arahmat tuh belum pernah belum pernah setor orangnya. Belum. Satu Mar dari Alit belum. Monggo. Mungkin ada masukan yang ceria. Ya, yang ceria-ceria. Mau sepahit atau anu, Pak. Sepahit alasan lah, seceria-ceria weh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sistemnya di ranting alit itu kotak di dalam musola, kita punya 7 jamaah. Per jamaah itu al-haddad, ratibul haddad itu tiap pertemuan hari Selasa 10.000 masuk kotak. Semuanya per jamaah itu 10.000. Kalau Sumberul Yaum, jamaah yasin Sumberul Yaum yang saya kelola itu sehelannya 5.000, 10.000, ada yang 50.000 juga masuk di kota itu. Jadi insya Allah tidak masalah ya, masalah KKB. Dan saya buka tiap bulannya itu kurang lebih 2 juta di kota itu. Dan alhamdulillah Jalit ya kayaknya ya 1 juta kemarin masuk di kota. Jadi itu di yang difungsikan. Ya ada jam ikut jam apa? Orang ikut jamaah sholat berjamaah subuh, isya kadang ya taruh di situ. Saya jelaskan ini untuk apa? Fungsinya kota ini banyak sekali. Kalau ada sisa lebih masuk di rumah tahfidz, masuk di ini. Pokoknya iming-imingnya tuh orang yang kan tahu itu nggak segan dengan rumah di kota itu. Karena fungsinya banyak sekali. Kalau masuk di rumah tahfidz, di bapak dipakai bagian di Quran apa sampai hafal Al-Quran, berapa pahala yang sampai dapat masukkan di kota ini. Itu yang dijalankan di Alit. Jadi tidak narik ke ini, cukup di situ aja karena jamaah semuanya 7 jamaah itu sudah punya kaki semua. Jadi ketuanya masukkan 10.000 per pertemuan di kota itu. Kecuali dari Sumberul Yaum itu semua jamaah tiap malam Jumat itu 5.000, 2.000 itu pasti masuk semua. Ada kurang lebih dari 40 jamaah. Jadi saya total itu tiap bulan saya buka ada lebih dari 2 juta ini. Kota. Itu yang di Ranting Alit. Mudah-mudahan yang lain juga bisa seperti itu. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh musyawirin yang saya hormati, dari beberapa laporan temuan-temuan di lapangan ini memang sangat bervariasi. Tidak sama Alit
dengan Antasari, dengan Telan, itu punya kreasi masing-masing. Semakin cerdas setiap majelis, insya Allah tidak akan timbul masalah. Jadi kita sebagai pengurus harus tahu memainkan situasi. Kalau di Alet, ya, pelaksanaan ibadah di Alet, pengumpulan dana di Alet, kalau diterapkan di Batasari, Salbut, ya. Jadi setiap majelis, setiap ranting, anak ranting itu punya situasi yang berbeda. Terus siapa yang lebih tahu? Yang tahu memainkan politik di situ adalah pengurus. Kita sudah punya kantong, ya. Kita sudah punya kantong dari semua majelis taklim, ranting dan anak ranting. Kita sudah punya kantong masalah, dan itu akan kita pecahkan bareng-bareng dengan majelisnya masing-masing. Kalau kita pecahkan di sini, nggak akan selesai. Nanti dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak semuanya itu akan kami kemas. Kita akan turun ke masing-masing majelis taklim dan ranting untuk bahas bareng. Ya kalau dibahas di sini nggak akan pernah selesai. Jadi alhamdulillah, terima kasih telah menyampaikan unek-unek, telah menyampaikan temuan-temuan di lapangan. Telah kami simpulkan ternyata memang bervariasi. Setiap tempat, setiap majelis itu beda kasusnya. Oleh karena itu penanganannya juga berbeda. Ya, penanganan di Alet, penanganan di Batasari nggak sama. Kita harus sesuaikan dengan kasusnya masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, untuk data, alhamdulillah saya, Pak Wadi dan Pak Marji dan yang lainnya sampai habis subuh tadi ngetik, dan tadi habis Jumatan ngetik lagi sampai maghrib. Ya. Insya Allah besok akan kami terbangkan, layangkan ke semua kelompok-kelompok KKB. Mohon itu dicek nanti. Mau diapakan itu dicek nanti. Yang penting tahu dulu. Itu tugas kami sudah. Dan kami sudah membuat penanggung jawab. Biar nanti dibacakan oleh Dr. Risa, penanggung jawab di FWC itu nanti punya tanggung jawab. Misalnya saya punya tanggung jawab ke majelis ini. Jadi artinya untuk mengkoleksikan itu ada masing-masing juga. Oh, saya ke Nur Saadah, kemudian ke Bahrain, udah itu urusan saya. Jadi ketika ada masalah nanti akan saya turun urusan saya dengan Bahrain dan Nur Saadah. Jadi itu nanti setiap teman-teman MBT itu punya koneksi dengan ranting dan anak ranting masing-masing. Dan setiap ranting, anak ranting itu punya tanggung jawab satu persatu. Ya, jadi ada 1-2 orang yang nanti akan jadi penanggung jawab, artinya penyambung lidah dari majelis perwakilan majelis ranting dan anak ranting. Itu kita sudah tulis. Kemudian selanjutnya untuk berlakunya KKB, mohon maaf, dipahami, berlakunya KKB itu setiap satu periode. Nah, kalau ada pertanyaan, terus bagaimana kalau periode berikutnya nanti tahun 2000 Mas Rahid 2021, 2024, 25, dapat tahun 26, 5 tahun ya. 2001, 2006, bagaimana nasib KKB? Nah, nasib KKB itu ada terletak di kita semua. Semua program MWC itu programnya ranting, anak ranting dan majelis, bukan MWC sendiri. Ya kalau semua di MWC buat program, MWC melaksanakan, ya sambut. Semua program yang ada di MWC itu atas usulan ranting dan anak ranting. Dan KKB ini pun usulan dari ranting dan anak ranting. Kita tidak pernah membuat usulan sendiri, tidak. Itu semua masukan, kemudian dipecahkan bareng-bareng. Kalau mau kita buat apapun, yuk kita bareng-bareng. KKB apakah berlanjut di periode 2001-2006? Berlanjut tidaknya tergantung kita, bukan tergantung dengan MWC-nya. Betul. Ya, jadi kita hanya penggerak, tapi yang melaksanakan kan semua ranting dan anak ranting. Ya. Jadi tetap kalau misalnya suatu ketika nanti periode berikutnya, misalnya sudah ganti pengurus,
kemudian pengurus tidak mau melanjutkan KKB ini, ya demo saja. Nggak mungkin berani dia. Siapapun yang jadi ketua lantas menghentikan KKB, kemudian masyarakat ranting dan anak ranting ingin KKB, akan tetap berlanjut. Saya nanti bertanggung jawab. Saya akan serang itu ketua MBC-nya nanti. Kita serang bareng-bareng. Ya, siapapun jadi ketua MBC, kita serang bareng-bareng. Ini keputusan kita bareng-bareng. Ngapain ketua MBC kok tidak mau? Ya, jadi jangan sampai kita takut. Nanti kalau bukan baik lagi, KKB nggak akan ada. Katanya siapa? Kita bareng-bareng. Ya, kalau misalnya ketua MBC-nya nggak mau, kita bareng-bareng ke ketua MBC. Ya, karena kekuatan MBC ada di ranting, anak ranting dan majelis. Ngapain kita takut dengan MBC? Gitu ya. Tiba bilang kita sudah, jangan takut. Kemudian kendala. Ini ada kendala. Ternyata kendala pendaftaran banyak di foto dan sebagainya. Sekarang zaman modern. Kalau memang misalnya saya bagian di majelis taklim di Tulga Bilin, saya umumkan kepada jemaah, silakan yang belum daftar, monggo silakan daftar melalui saya. Saya nggak akan memperumit, cukup bayar pakai uang saya ke saya. Semua sudah pakai WA, foto KTP langsung WA ke saya. Fotonya langsung selfie kirim ke saya. Saya akan cetak dan saya akan print di komputer, di laptop, selesai. Dan kakaknya di foto juga, itu di print bisa. Biar tidak meributkan kepada anggota. Kalau memang nggak bisa, silakan hubungi saya. Silakan kirim fotonya, silakan kirim KTP-nya, silakan kirim kakaknya melalui WA, foto. Nanti akan saya print. Sama saja itu. Ya. Biar tidak ribet. Yang penting uangnya masuk. Kalau uang nggak bisa ini kan, uang nggak bisa difoto, tapi harus dikasih. Ya, uang nggak bisa difoto, yang bisa difoto adalah fotonya, kakaknya, kemudian KTP, gampang tinggal foto, kirim jampring ke saya, kita cetak. Gampang. Untuk biaya pencetakan itu kurang lebih 15.000 suami istri. Saya yakin jemaah itu mau bayar 15.000 untuk nanti cetak foto daripada harus datang ke tempat foto. Ya, permudah seperti itu. Dan kalau memang susah, minta bantuan dengan saya. Saya sudah katakan, saya Syahini Munim 24 jam untuk melayani masyarakat. Telepon saya. Sudah terbukti. Jangan takut dengan saya. Silakan, mau jam berapa telepon saya. Kalau saya masih ada di Bali, kalau di Jawa nggak bisa. Gitu ya. Kemudian, ya selanjutnya, ya mohon kalau ada surat yang suruh ambil, ya ambil ya. Itu sekalian silaturahim. Surat. Paling tidak dengan mengambil surat itu silaturahim ke MBC. MBC itu milik kita. Yang ngontrak itu kita juga. Mau dijadikan apa terserah kita. Mau ditempati apa terserah kita. Itu milik kita. Jangan sampai takut dengan milik kita sendiri. Yang kontrak kan uang-uang kita bareng-bareng. Iya kan? Ngapain kita takut dengan WC? Kok kayaknya wedi katanya orang Jawa. Kok takut sama WC? Ya paling tidak silaturahim lah ke sana. Dengan mengambil surat, paling tidak silaturahim. Ternyata juga susah. Ya minta tolong, nah kalau ada memang ada surat untuk diambil, ambil sekaligus untuk silaturahim. Nyongok kantor raya, dilihat kantornya apa, pun sabun dan sebagainya, itu bisa dilihat. Jadi ini ya yang dapat kami sampaikan. Jadi untuk tanda petugas nanti kita rembuk lagi. Ya kalau kaos yang patah sari 4 orang, semuanya per 4 orang, ya gimana nanti? Ya nanti kita bareng-bareng dipecahkan bareng-bareng. Kita lihat. Dan bisa dipecahkan sekarang. Yang penting tujuan kami pertama, kenapa harus kumpul? Yuk silaturahim, rehat kembali, biar kita saling kenal lagi. Kemudian yang kedua, yuk kita ingin menampung aspirasi teman-teman, kesulitan teman-teman, dan temuan di masyarakat, temuan di lapangan bagaimana. Nanti itu akan menjadi evaluasi kita di MBC. Dan insya Allah penyelesaiannya itu nanti peranting beda-beda karena kasusnya beda-beda. Dan sama kasusnya di Samsul dengan kasusnya Patasari beda. Dengan kasusnya di
Al-Mubarokah beda. Kalau Mubarokah mau ikut KKB, nggak ikut KKB, terobos. Itu nggak bisa dipakai di Haji Samsul. Bahkan di Haji Samsul itu di Lotus, padahal punya KKB, nggak mau bayar karena saya ikut di Kampung Baru atau ikut di CWK dan sebagainya. Jadi kasusnya beda-beda. Jadi terima kasih atas masukannya, terima kasih atas informasinya. Biar ini akan jadi bahasa dan dijadikan referensi dari kita untuk memperbaiki KKB berikutnya, ya. Jadi untuk selanjutnya, monggo dibacakan. Setelah itu dibacakan, kita doa, kita makan bareng. Dan sebenarnya kita tujuannya ke sini bukan apa, ingin makan bareng, ngopi bareng, makan bareng, ngopi makan bareng. Tapi kalau kita makan bareng toh tanpa baca Al-Fatihah dan kumpul-kumpul ini kan gak enak. Jadi intinya kita hanya makan bareng. Dan nanti suatu saat yuk kumpul lagi, makan bareng lagi. Kan enak kan? Jadi saya yakin petugas KKB akan gemuk selama 1 tahun ini. Ya, yang penting ada makan-makan. Tenang aja, santai ya. Mungkin ini saja dari saya. Nanti dengar-dengar dari Khairul Lisan dan ditutup dengan doa. Dan saya kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Ustadz saya ini seperti surkam nih, langsung hidup. Ini kami sampaikan penanggung jawab kartu keluarga besar MBCNU Kute sekecamatan Kute. Jadi mohon nanti untuk lebih jelasnya selebaran akan kami sampaikan ke masing-masing majelis taklim ataupun ranting dan anak-anak. Dari Patasari Bapak Sugandi, kemudian Majapahit Pak Fahrul, Mandiri Haji Ahmad, Alit Bungalo, Bu Suryadi, yang Mandiri, dan Pak Budiono. Kemudian Kelan Pak Untung, Al-Mubarokah Pak Haji Zamsuri, Kampung Baru Pak Nur Hasan, dan Baru kan beda tempat. Kampung Baru dan Nusantara itu beda. Jadi penanggung jawabnya beda juga. Jadi nanti untuk lebih jelasnya, ini cuma ringkasan aja. Nanti lebih jelasnya kami akan samperin satu persatu per majelis taklim, sebagaimana untuk menjelaskan masing-masing masalah tadi. Kemudian Kedunganan Ustadz Fatur Rahman, Lotus Haji Samsul, Nur Saadah Pak Saiful, Nurul Falah Pak Budiono, Al Hidayah Tuban Pak Kalam, malam ini tidak hadir beliau. Kemudian Dikrul Ghafilin Pak Zaini, Nuhimas Bekir Pak Muhyar, Baraing Pak Saifuddin, Ar-Rahmat Pak Haji Lalu, berikut Pak Jarwo, Pak Jarwo, Al-Qudus Khairul Iksan, Birnia Pak Sunawi, Iksas Pak Muhawi. Nah, kemudian di masing-masing ranting dan anak ranting ini, kami selaku pengurus MBCNU Kute membawahi ataupun bertanggung jawab dengan ranting dan anak ranting berikut majelis taklim yang ada sekecamatan Kute. Kami bagi supaya jadi nanti masing-masing ranting ini ada perwakilan MBCNU Kute yang akan memecahkan masalah tersebut. Misalkan nanti ada kematian, setelah kita share nanti bisa menghubungi ke masing-masing penanggung jawab dari MBC. Yakni untuk Pak Marji, beliau wakil tanfid, ini bertanggung jawab atas ranting Patasari Nurul Saadah. Kemudian Pak Waji bertanggung jawab atas ranting Majapahit dan Al Hidayah Gang Bambu. Kemudian Gus Turi ranting Mandiri, Saiful Rizal ranting Alit Bungalo, Pak Imron ranting Kelan dan ranting Al Mubarokah Minyangsari, Nur Hasan anak ranting Kampung Baru, Ustadz Zaini Munin anak ranting Kampung Baru Nusantara, Nuhimas Sebekir dan Dikrul Ghafilin. Kemudian Pak Tilam Wahyudi anak ranting Kedunganan, Pak Salim anak ranting Lotus dan Baraing. Kemudian Pak Purnomo
Nurul Falah, Pak Sujarwo, Masjid Ar-Rahmat, Khairul Ihsan, Al-Qudus, Pak Muhrawi, Birnia, Iksas. Jadi ini mohon untuk kekompakannya, mari kita jalani program yang telah ada ini, telah berjalan dengan baik. Dan sebagai penutup, yakni doa akan dipimpin oleh Pak Ustadz Umar Bakri, kepada beliau kami mengucapkan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وتغفي لنا بها جميع الخيرات وتقضي لنا بها جميع وتضاهي لنا بها صلاة الله وتقول وتقول الخيرات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمنا ورحمتنا لأجدادنا لمشايخنا ولمن المسلمين والمسلمات ربنا اغفر لنا وتنزل لنا الذين أمرنا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في آمين. وبركة في اللهم اهدنا علينا في شكرة الموت اللهم اهدنا علينا في شكرة الموت اللهم اهدنا علينا في شكرة الموت ونجاة لنا في شكرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ولا نجعلك مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله عليه أجمعين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.